Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu materi di pelajaran matematika di kelas 7 kurikulum 2013, yaitu hubungan sudut dua garis sejajar. Ya, jadi ciri-cirinya ada minimal ada dua garis yang sejajar. Kita mau membuat catatan-catatan, lalu kita jawab bagaimana melihat aplikasinya di soal-soal 5 soal ini. Oke, mari kita lihat ya. Yang pertama itu catatannya ya, di sini saja ya catatan ya. Yang pertama itu adalah kita perlu tahu ini. Jadi kalau ada dua sudut seperti ini, nah itu namanya pelurus. Pelurus itu saya ingetin huruf S-nya, nama bahasa sononya gitu ya, suplemen. Nah gitu. Nah, suplemen itu artinya pelurus ya, membentuk garis lurus. Jadi jumlahnya itu 180 derajat. Jadi A tambah B 180 derajat. Oke, yang kedua itu ada, nah misalnya garisnya begitu ya. Nah misalnya di sini C, di sini D. Ini dengan ini juga boleh. Itu namanya tolak belakang. Nah tolak belakang itu jadi kayak perpanjangannya. Ya, ini sudut ini, nah di situ. Ini dengan ini juga bisa, ya. Ini dengan yang ini. Tolak belakang itu sama besar. Jadi C itu sama dengan D. Yang ketiga itu ada namanya sehadap. Nah, sehadap itu misalnya di sini E, di sini F. Sehadap itu bagaimana sih? Ya, sebenarnya sih dari kata-katanya sehadap itu menghadap hal yang sama. Nah, kalau misalnya mudahnya bisa ditarik, nah gitu, bisa didorong, nah gitu, kira-kira gitu ya. Jadi E dengan F bisa, yang ini nih, yang ini dengan yang ini bisa ditarik, bisa didorong, kira-kira gitu ya. Yang sebelah sana juga bisa. Ya, misalnya yang ini berarti sehadap dengan yang ini, gitu. Yang sebelah sini sehadapnya dengan yang sebelah sini. Jadi sehadap itu sama besar. Ya, jadi E itu sama dengan F. Selesai. Yang ketiga beres. Lalu yang keempat itu ada namanya berseberangan. Sebenarnya seberang. Cuma supaya mudah, supaya ingat itu pakai kata-kata Z saja. Karena dia membentuk huruf Z. Seberang. Maksa ya. Nah, jadi misalnya ada begini, nah ada begini. Nah, yang disebut berseberangan itu misalnya yang ini ya, ini A, ini B. Nah, itu membentuk huruf Z. Ya. Nah, Z-nya di mana? Ini Z-nya di sini. Nah, bentuk huruf Z. Kalau berseberangan itu sama besar. Tapi berseberangan itu ada banyak ya. Nah, misalnya tadi ya, A dengan B itu namanya berseberangan dalam. Yang ini juga bisa nih, yang ini dengan yang ini ya. Misalnya ini C dengan D. Ada lagi namanya berseberangan luar. Berseberangan luar itu gini. Misalnya sama nih Z-nya sebelah sini, tapi sudutnya di luar. Nah, ini yang E misalnya dengan F. Jadi yang sini dengan yang ini, yang sini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini, gitu ya. Boleh. Ini misalnya E sama dengan F. Ini seberang luar. Oh iya, jadi kalau satu soal bisa dikerjakan beberapa cara. Berarti bebas. Nanti jawabannya sama. Jadi kalau matematika itu seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Sebenarnya ada satu lagi, penyiku ya. Penyiku itu temannya pelurus ya. Ingetin kata-katanya. K, komplement, bahasa sananya gitu. Ya, sesuai namanya. Kalau penyiku itu membentuk siku-siku. Nah, begitu ya. Ini siku-siku. Jadi kalau di sini misalnya namanya G, di sini H. Jadi G ditambah H 90 derajat. Oke. Mari kita kerjakan ya, yang sebelah sini ya. Oke, yang pertama-tama sudut C ya. Sudut C itu adalah pelurus dengan sudut 70. Kalau gitu si C itu ditambah dengan si 70 jadi 180. Kalau gitu si C-nya 180 dikali 70. Jawabannya 110. Gimana sampai sini?
Bisa ya? Bisa ya, alasannya pelurus, membentuk garis lurus. Lalu yang sudut A nggak usah hitung. Bagaimana caranya? Ini tuh sehadap. Nah, yang ini nih ya, sehadap ini kan yang sini. Menghadap yang sama, bisa ditarik, bisa didorong. Nah gitu, kira-kira gitu ya. Kalau gitu nggak usah jawab, nggak usah jawab, nggak usah hitung, berarti A nya 70. Nah dengan cara yang sama, si B bagaimana? Si B itu sehadap dengan C ya. Nah ini begini, tuh dia begini, bisa ditarik, bisa didorong. Nah berarti B itu sama dengan C. Kalau gitu jawabannya 110. Selesai. Oke, lagi ya. Oke, yang ini sekarang yang B ya. Yang B bagaimana? Oh, itu kasusnya pelurus ya. Pelurus. Berarti mereka berdua jumlahnya 180. Oh, kalau gitu si B-nya 180 kurang 65 saja deh. Gitu ya. Jadi 115. Selesai. Nah, sekarang nggak usah hitung. Ini udah banyak yang diketahui, bisa macam-macam. Misalnya gini. Ini kan berseberangan, ya, membentuk huruf Z, gitu ya. Berarti A-nya itu 65. Lalu si B juga berseberangan dengan si C. Jadi jawabannya 115. Selesai. Bagaimana? Bisa ya? C 115. Oke. Yang ini sekarang. Berarti si B dengan 60 apa ini? Pelurus. Kalau gitu sama dengan 180 kurang 60. 120. Oke, sampai di sini. Nah, sampai sini sebenarnya ini kan di sini membentuk huruf Z gitu. Berarti yang B dengan C itu berseberangan luar. Oke, yang E dengan F. Kalau gitu si C-nya juga 120 gitu ya. Lalu si ini juga dengan yang ini ya, si A 60. Boleh juga dengan ini. Pelurus boleh. Jadi A-nya 60. Jadi ada banyak ya caranya ya kalau sudah diketahuinya banyak. Oke, berikutnya kita coba yang 2 soal lagi, D dan E. Oke, D dan E. Nah, yang pertama-tama, nah ini gambarnya agak dekat ya. Jadi ini 50-nya yang sebelah sini. Nah, si A itu berseberangan. Kenapa begitu? Membentuk huruf Z, gitu ya. Nah, begitu Z-nya. Kalau gitu langsung A-nya itu nggak usah hitung, 50. Oke. Nah, sekarang begini. Untuk mengerjakan si B, ya, itu ada beberapa cara. Misalnya begini, si B-nya itu kan berseberangan dengan yang ini nih. Berarti ini juga si B ini membentuk huruf Z. Cuma Z-nya ngadepnya ke sebelah sana. Nggak apa-apa. Berarti ini si B. Kalau gitu ya, B itu dengan yang 135 itu pelurus. Jadi B tambah 135 jadi 180. Kalau gitu B-nya itu 45 derajat. Nah, sekarang sebagai informasi ada satu lagi sebenarnya sifat ya. Ini udah 6, satu lagi yang ke-7. Ya. Oh, yang ke-6 ya. Ini yang udah 5, kita yang ke-6. Tulis di sini saja ya. Itu namanya sepihak. Nah, sepihak itu boleh juga. Nah, jadi misalnya ini A, ini B. Jadi A ditambah B itu jadi 180. Sebenarnya kalau nggak tahu ini juga nggak apa-apa, bisa juga. Ya, jadi misalnya A-nya nih tarik-tarik, jadi di sini A-nya. Nah, mereka jadi pelurus, betul 180. Oh ya, ini juga ada namanya sepihak dalam dan sepihak luar. Sepihak luar berarti yang sebelah sini. Ya, jadi idenya B-nya kita tarik ke sana. Dorong-dorong gitu ya, sehadap ya. Oh, jadi di sini. Oh, mereka juga 180. Ya. Bagaimana sampai sini? Bisa ya? Bisa di kanan, bisa di kiri. Oke, jadi yang ini juga bisa 135 sepihak dengan B, sepihak dalam. Dijumlahin 180. Betul, sama ya. Oke, satu nomor lagi. Yang E. Nah, ini juga dengan cara yang sama, sudah terampil kita. Ini 30. Oh, si A-nya juga 30. Alasannya berseberangan, membentuk huruf Z zebrang gitu ya. Oke, lanjut sekarang ya. Nah, kita mau coba dari yang ini aja nih. Ini 40 nih. Ini kan sama sama C. Didorong, ditarik, sehadap ya. Kalau gitu si C-nya itu 40. Beres. Lalu
Ini kan membentuk huruf Z ya. Membentuk huruf Z. Oh, si C dengan B sama. Berseberangan dalam. Z-nya ngadep ke sono ya. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini kita mau jawab yang D nih. Deket-deketin. Jadi strateginya gitu ya, deket-deketin ke sudut yang ada. Yang D ini ya kita tarik saja. Nah, jadi di sini bagaimana? Ya, kenapa bisa ditarik? Sepihak. Nah, sekarang jadi mudah nih. Si D itu dengan 30 kan pelurus ya, membentuk garis lurus. Garis lurusnya kok miring? Oh, nggak apa-apa. Yang penting garis lurus. Jadi si D itu 180 dikurang 30. Si D itu 150 derajat. Bisa? Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.